Ibu, selamat datang. Saya Dr. Sheryl, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Jadi sebelum melakukan tanya jawab, saya mau tanya-tanya soal Ibu dulu ya, Bu. Iya, Jadi Ibu atas nama siapa, Ibu? Nurul, Ibu Nurul ya. Umurnya Ibu berapa? 30 tahun. Oke. Em, Kalau pekerjaannya, Ibu rumah tangga tinggalnya Ibu di mana? di pertanian. Oke. Kalau kalau dedeknya udah umur berapa, Ibu? Umur 1 tahun dok. 1 tahun ya, Bu ya. Mm-mm. Oke, nah jadi Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya susah kencing dok. Oh, nggak bisa buang air kecil ya? Iya, Oke, sejak kapan Ibu? sejak 6 jam yang lalu dok. Oke, nah terus apa ada nyeri Ibu anaknya? Iya ada dok. Di bagian mana Ibu? Di bagian perut bawah terus yang membesar gitu dok. Terus kalau disentuh juga nangis anaknya. Oh, baik Ibu ya. Terus gimana dengan sebelumnya, apa dia nggak bisa, kan dia nggak bisa berak, kayak gimana pipisnya sebelumnya, baunya? Baunya menyengat sekali gitu dok. Oh, terus selain itu apakah juga ada gejala lain mungkin seperti demam, mual muntah? Iya, udah demam dok sejak kemarin. Oh, terus sudah mual muntahnya udah berapa kali? 3 kali kira-kira tuh. Terus muntahnya itu, mohon maaf, cairan saja atau ada makanan? Makanan dok, demam Dia menyiprat nggak? juga. Oh, ya, oke. Terus tadi itu Ibu bilang kalau misalkan disentuh dia menangis ya. Nah, Iya, gimana dengan pengobatan, yang apa Ibu ngasih obat tertentu? eh instan Paracetamol iya ya, Bu ya? paracetamol. Oke. Jadi usaha yang jadi usaha buat mengurangi gejala adik di apa, di kayak di kompres atau di apa gitu? Iya, kompresor hangat. Oke. Apakah ada penyakit riwayat keluarga? Nggak ada dok. Ada ya. Kalau sebelumnya ada, sudah dilakukan tindakan belum pada adik? Belum ya. Jadi setelah mendengarkan keluhan Ibu ini, jadi saya pertama akan melakukan tindakan kateterisasi suprapubik. Ini tuh dilakukan dengan cara saya tusukkan jarum ke perut bawahnya si adik ini ya Ibu ya. Jadi ini tuh tujuannya untuk mengambil urinnya, yang jadi kita bisa tahu penyebab dan gejalanya ya Bu ya. Nanti kita terus kita ambil urinnya ya Bu ya. Ini harus di rumah sakit dok anaknya kayaknya. Jadi si ade ini perlu dirawat di rumah sakit emang Bu ya. Karena kan urinnya nggak bisa keluar dari sini. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau dilakukan tindakan apa nggak ada efek sampingnya gitu dok? Jadi untuk tindakan suprapubik ini, nanti kan kateter ini ada dua, ada di bawah sama misalnya ada juga suprapubik. Nah, kalau yang di bawah itu sering kita lakukan karena tidak sedikit kita lakukan karena tingkat infeksi itu tinggi. Nah, kalau misalkan suprapubik ini untuk infeksi itu dia lebih rendah, namun mungkin ada efek samping seperti bisa terjadi pendarahan atau radang dan sebagainya Ibu. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan ini sehati-hati mungkin supaya efek sampingnya itu tidak terjadi ya Bu ya. Jadi apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Ada yang, makasih Ibu. Iya. Nah, jadi untuk alat dan bahan, sebelum itu saya seharusnya saya menyiapkan juga sarung tangan steril. Nah, setelah menggunakan sarung tangan steril, di sini ada
duk bolong. Lalu ada juga jarum nomor 23G 1 inci untuk anak-anak. Lalu ada spoit 3 mili. Lalu ada anestesi Dokren 1%. Lalu ada larutan klopidon iodin. Lalu ada urine bag collector. Lalu ada kasa steril beserta botol penampung urin. Nah, untuk persiapan pasien sendiri itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah rutin. Lalu selanjutnya adalah kita minta pasien untuk meminum air putih yang banyak. Lalu kita arahkan untuk baring terlentang. Lalu kita periksa kandung kemihnya apakah dia full atau tidak dengan cara perkusi ataupun USG. Nah, setelah itu juga kita bisa mengantisipasi keluarnya urin secara tiba-tiba dengan memasangkan urin bag collector ini. Nah, setelah itu untuk persiapan saya sendiri itu yang pertama adalah tentu saja saya akan melakukan cuci tangan secara asepsis di air mengalir. Nah, setelah melakukan cuci tangan secara asepsis, saya akan melakukan pemasangan sarung tangan. Lalu setelah memasangkan sarung tangan, saya akan melakukan tindakan dan saya akan berdiri di sebelah pasien. Jadi sekarang saya akan melakukan tindakan. Nah, yang pertama itu adalah saya akan mensterilisasikan daerah suprapubik menggunakan larutan posidon iodin. Nah, setelah itu saya akan memasangkan duk yang berbolong di tengahnya. Nah, setelah itu saya akan melakukan anestesi menggunakan lidocaine 1%. Lalu kita akan suntikan anestesi ini. Lalu jangan lupa kita sebar di arah kiri dan kanan. Nah, lalu kita cabut dan setelah itu saya akan mulai memasukkan jarum nomor 23G tadi dengan membentuk sudut 10 sampai 20 derajat. Nah, setelah itu kita akan sambungkan ke urine collector. Lalu kita tunggu sampai urinnya terkumpul sebanyak kita mau. Lalu setelah itu kita cabut dengan jika telah terpenuhi kita cabut menggunakan kasa steril. Kita ganjal. Lalu setelah itu kita cabut duknya dan kita lihat juga apakah di sini memang ada hematoma, radang dan sebagainya. Lalu setelah itu urin yang telah terkumpul tadi kita pindahkan ke dalam botol penampungan steril. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan. Nah, setelah melakukan tindakan, saya di sini masih memakai sarung tangan. Saya akan melakukan dekontaminasi dengan pertama-tama menggunakan larutan klorin. Nah, setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan saya. Lalu kita buang ke tempat sampah khusus. Nah, setelah itu kita akan melakukan cuci tangan secara asepsis dengan air mengalir. Baik, nah di sini bahan yang pertama itu ada sampel urin yang tadi sudah kita dapatkan. Lalu ada pipet Pasteur. Lalu ada tabung sentrifuge beserta kaca objeknya, terus ada wadah infeksiusnya.
Nah, setelah itu saya akan melakukan em, analisis, tapi sebelum itu saya akan menggunakan sarung tangan dulu, lalu saya akan menyiapkan 10 sampai 15 mili urin di dalam tabung sentrifuge, lalu kita tuangkan lalu kita sediakan sentrifuge selama 15 menit. Jadi kita ambil dulu, lalu kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge 10 sampai 15 mili. Lalu kita sentrifuge selama kurang lebih 5 menit pada kecepatan 2000 rpm. Nah, setelah itu kita ambil, lalu kita buang lapisan, lalu kita kita sisakan kurang lebih 1 mili dalam tabung. Lalu kita buang ke dalam wadah infeksius. Lalu setelah itu kita sentakkan dinding tabung dengan jari untuk mencampurkan sisa urin dengan endapan atau sedimennya. Lalu setelah itu kita ambil suspensi endapan dengan menggunakan pipet tetes. Kita ambil menggunakan pipet tetes. Nah, setelah itu kita tempatkan ke atas kaca objek, lalu kita tutup. Nah, di sini kita dapat menggunakan mikroskop, lalu menggunakan lensa objektif 10 cc dan 40 cc. Jika menggunakan 10 cc kita dapat melihat torak kita, lalu kalau misalkan untuk 40 cc kita dapat melihat seperti eritrosit. Nah, setelah itu saya akan melakukan interpretasi tentang hasil dari sediaan yang kita lihat. Jadi saya akan melakukan interpretasinya, namun pertama itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu setelah melakukan tindakan. Nah, jadi setelah saya cuci tangan, saya akan melakukan interpretasi. Nah, di sini dari hasil sedimen tadi ditemukan kristal kalsium oksalat. Baik, sekian dan terima kasih.